Bab 306. Keterampilan bela diri zaman kuno, 3. Lagi pula, dia tidak bertarung melawan kerangka merah ini sesering Long Hao Chen. Bergandengan tangan, Long Hao Chen dan Kair mencoba lagi. Di bawah kerjasama mereka, mereka secara mengejutkan berhasil menahannya selama hampir 5 menit melawan kerangka merah itu. Meskipun 5 menit ini diisi dengan tekanan yang kuat dan datang dengan konsumsi yang sangat besar bagi mereka, namun tidak boleh dilupakan bahwa mereka berdua dapat pulih di Tower of Eternity. Lebih jauh lagi, semakin besar tekanannya, semakin baik kemajuan mereka, dan kerangka merah itu bahkan tidak akan menghabisinya. Long Hao Chen bertahan tidak kurang dari selusin pertempuran, sebelum kembali dengan rasa sakit yang menyiksa seolah-olah tubuhnya robek menjadi potongan-potongan kecil. Stadion ini bahkan tidak memiliki sesuatu seperti platform, jadi para pemimpin gerbang Gunung Selatan dan aliansi hanya duduk di depan. Melihat bahwa hampir semua orang telah tiba, Ling Xiao, kepala pembantu kuil imam, masuk ke tempat pengujian. Pemburu iblis yang terhormat dari pasukan pemburu iblis, kalian semua tahu tentang masalah ini, jadi kami tidak akan mengatakan lebih dari yang diperlukan sebelum memulai. Saya hanya akan menekankan satu hal, ke kota Pegunungan Selatan, Anda semua adalah penyelamat. Setelah melalui pertempuran baru-baru ini, Anda menjadi landasan pertahanan kami selama sebulan terakhir. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua atas nama kota Pegunungan Selatan. Mengabaikan wajah Ling Xiao tetap tegas dari awal sampai akhir, dengan statusnya sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 serta posisinya sebagai kepala pembantu aliansi, semua pemburu iblis peringkat tinggi di atas kelas komandan membungkuk kepadanya dengan hormat. Ini adalah betapa megahnya sikapnya. Para pemburu iblis secara alami tidak akan kekurangan ketulusan, bersama-sama membungkuk lagi di depan Ling Xiao yang berdiri di atas panggung. Ling Xiao menyatakan dengan suara tenang, dalam pertempuran baru-baru ini, kota Pegunungan Selatan kita hampir hancur. Sebagai penyelamat kota Gunung Selatan seperti Anda, apa benang merah yang menghubungkan kita? Apakah kita ini? Kami adalah tentara dan rekan seperjuangan. Kecenderungan kematian dalam Demon Hun Squads adalah sesuatu yang Anda ketahui lebih baik daripada orang lain. Kali ini, kompor spiritual di dalam Istana Ilusi akan memiliki daya tarik yang fatal bagi kalian semua, tapi jangan lupa bahwa ini pada akhirnya tidak lebih dari benda eksternal. Persaingan hari ini dirancang untuk memilih yang terbaik dan paling bijak di antara Anda, bukan mempertaruhkan segalanya untuk melawan lawan Anda. Saya ingin memperingatkan semua orang dengan serius bahwa dalam kompetisi ini, tidak ada yang diizinkan untuk membunuh satu sama lain, atau menyebabkan lawannya menjadi cacat. Jika tidak, jangan salahkan sesepuh ini tanpa ampun. Saya sudah memberitahu aliansi bahwa siapapun yang akan membunuh lawannya akan dikeluarkan dari pasukan pemburu setan. Setelah proklamasi ini, meskipun dia adalah seorang pendeta, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat. Bantalan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9 membuat kerumunan yang terdiri dari hampir 100 orang ini benar-benar diam. Setelah tinggal beberapa saat, Ling Xiao menjawab, ada aturan lain, dan penerbangan itu dilarang. Menggunakan kemampuan terbang di dalam Illusory Paradise tidak mungkin dilakukan, oleh karena itu, semua pesaing tidak diizinkan menggunakan sayap spiritual untuk terbang di medan perang. Mulailah menggambar banyak. Hanya dengan lambaian tangannya, resmi dimulainya kompetisi ini telah terlibat. Pengundian-undian sangat sederhana. Sebuah kotak kayu dibawa ke atas panggung, berisi nomor, dengan pertarungan yang dirancang di antara nomor-nomor yang berurutan. Banyak yang akan diundi di setiap putaran, untuk memastikan keadilan. Kerumunan dengan total 150 undian dapat dianggap sebagai pemandangan yang luar biasa. Ketika kelompok 7 Long Hao Chen melanjutkan, berbaris di samping satu sama lain, mereka tidak bisa tidak memikirkan saat mereka maju dalam persaingan besar aliansi. Seluruh proses memakan waktu tidak kurang dari 1/4 jam, sebelum kompetisi resmi dimulai. Itu mengejutkan seorang ksatria suci dari langkah ke-8 yang bertindak sebagai wasit. Sangat jelas, meskipun Ling Xiao memberikan peringatan yang tepat sebelumnya, dia sangat berhati-hati karena pemburu iblis di atas panggung bisa disebut sumber daya paling berharga dari aliansi. Jadi mengapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 datang untuk bertindak sebagai wasit, untuk menghindari situasi seseorang berakhir sebagai pincang atau mati? Kelompok Long Hao Chen bisa dianggap sebagai kelompok yang beruntung di undian pertama mereka. Setidaknya, tidak satu pun dari mereka yang menarik angka berturut-turut, yang menghindari perselisihan internal yang tragis di dalam tim mereka sendiri. Pertandingan pertama dimulai dengan cepat. Ini adalah kompetisi antara pemburu iblis, tempat yang hampir sama dengan kompetisi perburuan iblis. Seperti yang diharapkan, persaingan sangat ketat sejak awal. Para pemburu iblis yang bersaing terutama merupakan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Meskipun mereka tidak menggunakan kemampuan terbang, pertempuran mereka masih sangat sengit.
Semburan energi spiritual yang intens meletus di atas panggung, menyebabkan bahkan Saint Knight dari langkah ke-8 tidak punya pilihan selain melepaskan tubuh cemerlang, membuat persiapan terbaiknya untuk campur tangan jika diperlukan. Pertempuran berlangsung dengan cepat, dan perbedaan kekuatan seperti yang diharapkan menjadi faktor penentu. Situasi dengan dua lawan dengan kekuatan yang setara bertemu satu sama lain bagaimanapun juga sangat jarang. Angka terendah dalam regu pemburu iblis kelas 21 sebenarnya adalah Chen Yinger, yang dengan demikian menjadi yang pertama naik ke atas panggung. Ke-35 dan ke-36 dipanggil untuk pertandingan berikutnya. Nomor 36 adalah Chen Yinger. Lin Xin mengibaskan rambutnya sendiri, menatap Chen Yinger, akui saja jika itu tidak baik, jangan sia-siakan kristal ajaib. Lawanmu adalah pembangkit tenaga listrik langkah ke-6. Kenapa aku harus menyerah? Saya akan melakukan apapun yang saya bisa. Setelah memberinya tatapan provokatif, Chen Yinger menggendong McDull, masuk bersamanya di atas panggung. Pertempuran sebelumnya juga melibatkan anggota dari pasukan pemburu iblis kelas umum, tetapi pemenang terakhir hampir hanya pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 dari pasukan pemburu setan kelas komandan. Pada saat Chen Yinger, dipenuhi dengan pesonanya yang polos, masuk ke atas panggung, sebagian besar pemburu iblis segera benar-benar terkejut. Apakah gadis kecil ini berumur 20 tahun? Bukankah dia baru saja salah jalan? Dia seharusnya berada di Demon Hun Squad kelas prajurit. Keberuntungan Chen Yinger masih cukup bagus, lawannya adalah penyihir elemen air, veteran dari Demon Hun Squad, dan yang kekuatannya mendekati peringkat ke-8 dari langkah ke-5. Wasit melirik Chen Yinger, sebelum memberikan pengumumannya dengan nada serius, saya akan menekankan bahwa perilaku yang berlebihan dilarang. Biarkan pertandingan dimulai. Kata-kata yang dia ucapkan sepenuhnya ditujukan kepada penyihir elemen air itu, menjelaskan bagaimana dia tidak terlalu memikirkan Chen Yinger. Pertarungan menghadapi penyihir dengan pemanggil melibatkan jarak 50 meter yang memisahkan mereka dari awal. Melihat gadis yang begitu muda, penyihir elemen air itu langsung tersenyum lebar. Jangankan dia, bahkan rekan-rekan di tim Long Hao Chen tidak optimis untuk Chen Yinger. Di ruang tunggu, wajah Yang Wenzhao saat ini tampak sangat tidak sedap dipandang, saat dia bergumam, apa yang Long Hao Chen lakukan? Bagaimana dia bisa membiarkan Yinger berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu? Apa dia terluka? Namun setelah dimulainya pertandingan, orang-orang yang memandang rendah Chen Yinger ini dengan cepat terkejut. Sebagai Demon Hunter, meskipun penyihir elemen air itu memandang rendah Chen Yinger, dia tidak akan ceroboh setelah dimulainya pertandingan. Bagi pemburu iblis, ceroboh adalah sinonim untuk kematian. Jadi dia dengan hati-hati mengucapkan mantra perisai elemen air dari awal, sebelum melihat babi yang dipegang di lengan Chen Yinger melompat ke atas, sebelum berlari ke arahnya. Apakah babi kecil itu binatang ajaib? Tidak mungkin. Penyihir elemen air itu menganggap dirinya telah melihat banyak, tetapi bahkan tidak ingat pernah mendengar atau melihat binatang ajaib semacam itu. Perisai elemen air telah diselesaikan dengan cepat, cahaya biru berkilau menyelimuti penyihir elemen air ini. Mengarahkan stafnya ke depan, dia mengirimkan panah es yang ditembakkan ke McDull. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa pada tingkat Demon Hun Squad kelas umum, sangat sedikit yang sekaya dan senyaman kelompok Long Hao Chen. Dengan demikian penyihir elemen air itu memiliki tongkat yang masih berada di tingkat spiritual di tangannya. Pada saat meluncurkan panah es, penyihir ini dengan sengaja melirik Chen Yinger, menemukan bahwa gadis muda ini bahkan tidak mengucapkan mantra apapun. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pertempuran seperti itu, dia memang merasa bingung. Saat panah es hendak mencapai McDull dari depan, dia menginjak kaki tangannya ke tanah, tiba-tiba melakukan gerakan menyamping dan berguling-guling di tanah dengan tubuh montoknya, sebelum melemparkan dirinya ke arah penyihir ini. Waktu yang dipilih McDull untuk melompat sangat bagus, karena ini tepat ketika panah es tiba di depannya. Dengan cara ini, bahkan jika penyihir elemen es ingin mengontrol panah es untuk diarahkan padanya, dia tidak akan bisa. Menabrak tanah, itu segera hancur berkeping-keping. Wah! Penyihir elemen air menunjuk tongkat di tangannya lagi, segera meluncurkan mantra hujan es dari langkah keempat. Ini adalah kemampuan tambahan pada stafnya, yang bisa digunakan 2 kali sehari. Hujan es tidak membuat tetesan es jatuh, tetapi kerucut es. Sebuah area kerucut es yang luas mengelilingi sosok kecil McDull. Saat itu, jarak 30 meter masih memisahkan McDull dari penyihir elemen air itu. Adegan yang mengejutkan semua orang saat ini terjadi. Pada saat itu, McDull menunjukkan kemampuan menghindar yang benar-benar tangguh, meringkuk tubuhnya dan menyebabkan kecepatannya bervariasi, menghindari serangan di ruang kecil di antara kerucut es. Pada saat-saat paling berbahaya, beberapa kerucut es bahkan melewati punggungnya. Para penyihir memiliki dasar pemikiran mereka sendiri,
dan bagi mereka, sihir jarak jauh dengan area efek mustahil untuk dihindari. Namun, pada saat itu, McDool memberikan pelajaran kepada semua penyihir. Siapa bilang mantra dengan area efek tidak bisa dihindari? McDool hanya setinggi sepertiga meter, tidak bertambah besar sejak awal, dan bahkan jika itu lebih terkonsentrasi, kerucut es masih akan menunjukkan beberapa ruang kecil di antara mereka, atau itu hanya akan menjadi bongkahan es besar. Pada saat yang sama dia menghindari serangan itu dengan gesit, secara mengejutkan dia bahkan maju. Kerucut es agak mengganggu garis pandang penyihir elemen air itu, tetapi ketika dia bisa melihat dengan jelas binatang ajaib kecil itu begitu pantang menyerah menghindari serangannya, McDool sudah hampir hanya berjarak 10 meter darinya. Rasa tidak nyaman akhirnya muncul pada penyihir berelemen es itu. Karena babi ini terlihat begitu dekat denganku, dia pasti punya tujuan dalam pikirannya. Meskipun dia tidak merasakan fluktuasi energi spiritual dari McDool menjadi Demon Hunter, dia dapat bereaksi secara instan kapan saja saat krisis. Kali ini datanglah dinding es, dengan diameter 3 meter dan didirikan tepat di depan McDool, menghalangi jalannya. Melihat lawan akan bertabrakan dengan dinding es, penyihir elemen es menunjukkan pemahaman dan kendali atas sihir es. Secara berurutan, dia langsung melemparkan 3 dinding es lagi, menyegel 3 arah lainnya dan membuat penjara es yang kokoh, memenjarakan McDool yang jaraknya masih sedikit lebih dari 10 meter. Tepat saat penyihir es akhirnya mengendurkan napas, ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya. Selanjutnya, suara ledakan yang intens bisa terdengar dari dinding es. Sosok besar dengan berani keluar, dan 2 senjata yang mirip dengan kerucut berduri diarahkan ke dadanya. Meluncurkan resisting ice ring, penyihir elemen air itu panik, langsung melepaskan mantra terakhir. Tapi sayangnya, apa yang dia hadapi tidak mungkin diblokir oleh cincin es penahan belaka. Pop! Cincin es dan perisai elemen dihancurkan berkeping-keping berturut-turut, dan mencapai ketinggian 3 meter, Demon Berserk Haus Darah sudah tiba di depannya. Bab 307. Persaingan, apa itu Demon mengamuk haus darah? Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di antara setan mengamuk, dan perbedaan mereka jika dibandingkan dengan setan mengamuk dasar, adalah bahwa mereka mencapai langkah ke-6 dari budidaya. Mereka adalah jenis iblis langka, hanya menggunakan serangan fisik untuk bertarung. Kata-kata Linsin yang digunakan untuk menggambarkan si Masian akan secara komparatif lebih cocok untuk menggambarkan Demon Berserk Haus Darah, kepala mereka dipenuhi dengan otot. Namun, tidak peduli betapa berbedanya kelemahan dari Demon mengamuk haus darah, yaitu bahwa mereka tidak mampu melakukan serangan jarak jauh atau serangan sihir, mereka berada di pusat kekuatan akhir dari langkah ke-6. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki beberapa keuntungan? Bentuk tirani mereka dibuat untuk fakta bahwa mereka tidak memiliki kendali atas elemen, dan serangan fisik mereka yang kuat akan menyapu segalanya di hadapan mereka. Bahkan di antara iblis lain dari langkah ke-6, tidak ada yang mau bertarung langsung melawan orang gila seperti Demon Berserk Haus Darah. Setelah itu mulai menyerang, Demon Berserk Haus Darah tidak akan berhenti sampai mati, dan itu akan melakukannya terhadap manusia serta iblis. Untuk penyihir manusia yang diserang oleh Demon Berserk Haus Darah, melihat wajah jahatnya semakin dekat dan kedua lengannya yang berduri mengarah ke lehernya dengan raungan yang kejam, tidak mengencingi dirinya sendiri atau buang air besar secara tidak sadar sudah luar biasa. Penyihir elemen air itu sangat ketakutan, jatuh ke tanah, benar-benar kosong. Chen Yinger mengerutkan bibirnya dari jauh, sungguh sia-sia. Jika saya tahu, saya tidak akan menggunakan kristal ajaib dari langkah ke-6. Sayang sekali, tapi sebelum kata-katanya diucapkan, suaranya langsung menjadi terburu-buru dan tajam, jangan campur tangan, wasit, itu bukan iblis. Iblis Berserk Haus Darah muncul di markas kuil imam, situasi seperti apa itu? Munculnya Demon mengamuk haus darah itu terlalu tiba-tiba, bahkan wasit yang berada di langkah ke-8 tidak menyia-nyiakan pikiran sebelum tiba di depan Demon Berserk Haus Darah dalam sekejap, meninju dia. Reaksi dari Bloodthirsty Berserk Demon juga tidak lambat, menginjak tanah dan segera menurunkan dirinya. Dan pada saat yang sama jari kaki ksatria bersentuhan dengan tanah, tubuh besar ini dikirim terbang. Tetapi dalam proses terbang ini, para pemburu iblis yang mengamati pertempuran semua melihat dengan jelas tubuhnya menyusut tiba-tiba, dan pada saat itu jatuh ke tanah, itu sudah kembali ke bentuk sebelumnya seperti babi kecil, ke arah mana Chen Yinger bergegas keluar dengan sangat waspada. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Melawan itu, bahkan dalam kondisi transformasi iblis Berserk Haus Darah, McDool kecil yang gemuk bukanlah tandingan. Awalnya, dia tidak puas dengan hari-hari yang sulit dari pelatihan di Tower of Eternity, disiksa setiap hari dengan sangat menyakitkan. Tetapi sekarang, dia hanya merasa sangat bersyukur atas peningkatan keterampilan bertarungnya karena telah dipukuli begitu banyak oleh tirani. Kerangka merah.
Tentu saja, hanya setelah terluka total setiap hari, babi ini belajar melalui pengalaman dan bahaya. Wasit saat itu sangat terkejut. Bahkan dengan kultivasinya pada langkah ke-8, ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Dengan tergesa-gesa, dia berjalan menuju Chen Yinger, berencana untuk bertanya tentang itu. Tanpa memberi wasit waktu untuk membuka mulutnya, Chen Yinger sudah seperti cabai kecil. Apa yang baru saja kamu lakukan? Tanpa observasi apapun, kamu hanya melakukan intervensi seperti itu? Bagaimana Anda akan memberi kompensasi jika Anda telah melukai McDool saya? Apakah Anda tahu betapa pentingnya dia bagi saya? Dia terkontrak binatang panggilan saya. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan, saya akan mengerti. Tetapi bukankah Anda pernah melihat binatang ajaib yang bisa berubah sebelumnya? Bisakah kau menjadi idiot lagi? HMPF? Setelah kehilangan dirinya dalam sumpah serapah, Chen Yinger dengan marah melemparkan kembali Twitilesnya, langsung menuju kembali ke ruang tunggu. Suaranya begitu keras, setiap pemburu iblis di ruang tunggu mendengarnya dengan jelas. Teriakan tawa segera meledak. Gadis ini benar-benar sesuatu, baginya bahkan berani bersumpah sebagai Saint Knight dari langkah ke-8. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Wasit dengan muram mengeluarkan pikirannya, siapa yang memintanya untuk berubah menjadi iblis? Dan saya benar-benar belum pernah melihat binatang ajaib yang bisa berubah. Han Qian berteriak sambil menutupi wajahnya, mencoba menahan keinginan untuk tertawa dengan susah payah. Oke, biarkan turnamen berlanjut. Pemenang dari pertarungan ini adalah kontestan ke-36. Siapa Chen Yinger? Dia adalah cucu dari nenek San Sui. Dan temperamen San Sui bahkan membuat takut Ying Sui Feng dan dirinya sendiri. Menjadi cucu yang dia ajar secara pribadi, akan aneh jika dia memiliki temperamen yang baik. Setelah duduk lagi, Han Qian melirik ke arah Long Hao Chen tanpa mengedipkan kelopak mata, berpikir dalam hati, sepertinya teman di sisi anak ini, Hao Chen, juga menjadi lebih kuat. Mulut yang Wen Zhao menganga lebar, kosong sama sekali, bagaimana Yinger bisa menjadi begitu kuat? Dan apakah itu binatang yang dikontraknya? Jadi sekarang, dia bukan summoner yang tidak bisa diandalkan seperti dulu lagi? Untuk sesaat, pikirannya benar-benar kacau. Kompetisi terus berjalan, dan meskipun pertarungan sebelumnya benar-benar luar biasa, kompetisi ini membuat semua orang memprioritaskan keuntungan pribadi mereka, bertarung dengan kekuatan penuh mereka, dengan sepenuh hati. Dengan demikian, setiap orang mengabdikan diri pada tujuannya sendiri, tidak terlalu memperhatikan orang lain. Selain itu, meskipun kemampuan McDool babi kecil itu untuk berubah menjadi Demon Berserk Haus Darah sangat luar biasa, kekurangan dari iblis Berserk Haus Darah cukup jelas. Jenis iblis yang juga tidak diperlengkapi, cukup mudah ditangani dengan persiapan yang cukup. Anggota kedua dari Demon Hun Squad kelas 21 kelas umum yang muncul di atas panggung adalah Lin Xin. Entah bagaimana, ternyata kedua tim dengan kekuatan pertarungan terlemah adalah yang pertama naik ke panggung. Mengangkat staf awan api, Lin Xin mengibaskan rambutnya dengan anggun, menunjukkan senyuman ke Li Xin di dekatnya sebelum menuju ke lapangan dengan langkah besar. Li Xin secara alami datang ke kompetisi yang begitu penting, tapi tentu saja, dia tidak terlalu menekan dirinya sendiri. Lagi pula, dia baru saja melewati langkah kelima, dan meskipun dia berhasil meningkatkan energi spiritualnya di atas 3000 dengan mengandalkan pil Roh Kudus, jelas tidak realistis baginya untuk mengharapkan dirinya menang dalam kompetisi seperti itu. Melihat Lin Xin naik ke atas panggung melawan semua harapan, Li Xin merasa terkejut, dan ekspresi kecemasan muncul di wajahnya yang menawan. Dengan cepat datang ke sisi regu perburuan iblis kelas 21, dia duduk di dekat Long Hao Chen. Adik kecil, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi juga? Bukankah dia bahkan tidak mampu menyerang? Li Xin bertanya dengan hati-hati. Long Hao Chen tertawa padanya, menjawab, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sis. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan kalah dalam pertandingannya juga. Lihat saja dia. Kemajuan Lin Xin baru-baru ini tidak kecil. Dia berkata bahwa dia harus berkultivasi lebih keras jika dia ingin bersamamu. Jadi bahkan kamu mulai mengolok-olok kakak perempuanmu? Apa tentang layak atau tidak Lin Xin tersipu, tapi masih tidak bisa untuk tidak melihat Lin Xin di atas panggung. Lin Xin memiliki potensi yang sangat bagus sebagai karakter yang menyerah. Di depan Li Xin, dia tampil jujur dan penuh kasih sayang, dan bahkan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Sering menawarkan hadiah kecil kepada Li Xin, dia membuatnya mengundurkan diri dengan kegigihannya, dan secara bertahap mendapatkan tempat tertentu di hatinya. Pada awalnya, Li Xin bersimpati terutama karena masa lalu Lin Xin yang menyedihkan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa Lin Xin sebenarnya cukup baik. Meski pria ini agak narsis, penampilannya tetap bagus. Dan lebih jauh lagi, bakatnya di bidang alkimia memang cukup membuatnya bisa disebut jenius. Tapi yang lebih penting, orang ini mudah dibuli. Pada saat ini, Lin Xin sudah berada di tengah lapangan, dan lawannya adalah seorang pejuang,
tetapi itu tampak agak kurus. Dibalut armor kulit sederhana, dia memiliki kapak perang kecil di masing-masing tangannya. Jelas, prajurit ini memiliki spesialisasi dalam kecepatan. Penyihir melawan prajurit akan dimulai dengan jarak 30 meter yang memisahkan kedua belah pihak. Dengan panggilan dari wasit, pertandingan dimulai, dan segera, prajurit itu melancarkan serangan ke arah Lin Xin. Keberuntungan Lin Xin jelas tidak sebaik untuk Chen Yinger, lawannya menjadi pembangkit tenaga listrik otentik dari langkah ke-6. Sepasang sayap spiritual hijau berukuran sedang dilepaskan di punggungnya. Mereka tidak digunakan untuk terbang, tetapi mendorongnya ke depan seperti sinar cahaya hijau yang menuju Lin Xin. Sebuah lampu merah pekat keluar seketika dari tubuh Lin Xin, dan tanpa mantra apapun darinya, Fire Cloud Crystal miliknya langsung dimasukkan ke dalam tanah, dan lampu merah dilepaskan dari tongkatnya dan dirinya sendiri. Dari situ, fluktuasi yang kuat dan kaya dari energi spiritual yang keluar memberikan perasaan yang menindas. Tapi tidak ada yang bisa memprediksi mantra macam apa yang akan digunakan orang ini. Prajurit itu berspesialisasi dalam elemen angin, dan mendapat dorongan dari sepasang sayap elemen angin, jadi orang bisa membayangkan tingkat kecepatannya. Mengandalkan kultivasinya pada langkah ke-6, dia bahkan tidak terlihat oleh mata Lin Xin, dan dengan kecepatan ekstrim ini, hanya bergegas dengan penuh semangat menuju Lin Xin. Kecepatan dan kekuatan terkait langsung, sehingga prajurit itu sudah siap untuk menanggapi mantra Lin Xin. Kapak gandanya memiliki efek penghancur sihir, dan diisi dengan energi spiritual yang cukup banyak. Pada saat itu, sumbu ganda sudah menjadi berwarna hijau karena konsentrasi energi spiritual di dalamnya, dan pemikirannya saat ini adalah, di tempat mana dia harus menyerang Lin Xin. Setelah semua ini bukan pertarungan sampai mati, dan dia tidak bisa tidak melumpuhkan lawan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Lin Xin tidak melakukan apapun saat lawannya menuduhnya, hanya menatap tanpa daya ke pihak lain. Tentu saja, kecepatan prajurit elemen angin itu sangat cepat, dan hanya butuh beberapa kedipan mata baginya untuk tiba di depan Lin Xin, melambaikan sepasang kapak perangnya. Senyuman kemenangan sudah terlihat di wajah prajurit elemen angin itu. Bagi seorang penyihir yang menghadapi seorang prajurit, ketika lawan berada dalam jarak dekat, pertandingan itu ditakdirkan untuk kalah. Namun, lawannya tidak ceroboh, masih menyimpan energi spiritual sebagai persiapan untuk kemungkinan serangan balik Lin Xin. Tepat ketika kedua belah pihak hanya berjarak 2 meter dari satu sama lain, Lin Xin akhirnya menunjukkan beberapa reaksi, mengeluarkan cahaya merah tua yang menyebar di sekelilingnya. Itu adalah Resisting Ring of Fire, teknik level rendah tanpa kekuatan ofensif, efek utamanya adalah mendorong lawan, untuk menghindari serangan lawan. Ini juga salah satu teknik pertahanan diri yang digunakan oleh penyihir api. Melihat lawan akhirnya meluncurkan cincin api penahan setelah sekian lama, prajurit angin itu akhirnya tidak bisa menahan senyum. Mencoba menghentikan saya dengan mengandalkan Resisting Ring of Fire? Dengan berani menggerakkan kapak perang di tangan kirinya ke depan, dia berencana menggunakan efek penghancur sihir dari kapak perangnya, menerobos cincin api penahan terbuka ini akan sangat mudah. Tetapi apakah itu benar-benar akan berakhir seperti ini? Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 308. Persaingan, 2. Senyuman di wajah prajurit angin tidak bertahan lama, karena dia terkejut menyadari bahwa kapak tempurnya sendiri menempel pada permukaan perekat yang sangat besar setelah menembus cincin api penahan, dan bahwa serangan balik dan kejutan yang kuat terjadi. Tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Segera setelah itu, dia menderita karena kecepatannya sendiri karena gerakannya tiba-tiba terhenti. Cincin api penahan bentrok dengan serangannya yang cepat, dan prajurit angin itu langsung terlempar ke belakang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia berlari ke depan, seperti batu yang ditembakkan oleh ketapel. Meskipun cincin api penahan tidak kuat, serangan balasannya menyebabkan guncangan besar di dadanya, hampir menyebabkan dia menyemburkan darah, saat dia jatuh ke dalam keadaan pusing untuk waktu yang singkat. Tengkorak api muncul pada saat itu, tetapi tidak menyerang tentara angin. Sebaliknya itu berputar di sekelilingnya, sebelum kembali ke kristal awan api Lin Xin. Wasit menghentikan pertandingan pada saat ini, memberikan kemenangan kepada Lin Xin. Jika serangan kutukan api itu benar-benar mengenai prajurit angin, dia akan menjadi cacat seumur hidup, jika tidak mati. Itu adalah mantra dari langkah ke-6, dan kekuatan serangan sihir dari langkah ke-6 yang digunakan oleh penyihir bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit langkah ke-6. Mengikuti Chen Yinger, Lin Xin juga menjadi pemenang setelah pertandingannya. Lin Xin tampak sombong setelah kembali ke ruang tunggu, tetapi melihat Lin Xin berdiri di samping Long Hao Chen, dia dipenuhi dengan keterkejutan, dan ekspresi wajahnya segera mereda. Tidak ada yang melihatnya, tapi gelombang kehangatan melintas di kedalaman matanya.
Istri, kenapa kamu ada di sini? Lin Xin duduk di dekat Li Xin tanpa syarat dan bertanya secara terbuka. Li Xin bereaksi dengan marah, siapa yang kau panggil istrimu? Bukankah kau yang paling dekat dengan wajahmu? Lin Xin tertawa padanya, aku lebih suka istri ini daripada wajahku. Aku pergi. Mengatakan itu, Li Xin berdiri dan mulai kembali ke sisi pasukan pemburu iblis kelas 22 umumnya. Lin Xin buru-buru menarik tangannya, jangan pergi, jangan pergi. Apakah tidak apa-apa selama saya tutup mulut? Saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan. Mengatakan itu, dia segera duduk tegak dan diam, memberikan penampilan seorang anak yang patuh. Melihat penampilan konyol itu, Li Xin benar-benar tidak berdaya melawannya. Melihat mereka, yang lain tidak bisa menahan senyum, dan ini berlaku bahkan untuk Kair. Kompetisi berlanjut, dan setelah beberapa pertandingan lagi Sima Xian dari regu pemburu iblis kelas 21 memasuki panggung. Semua pasukan pemburu iblis lain yang akrab dengan mereka tidak bisa membantu tetapi merenungkan secara diam-diam, mungkinkah tim lengkap mereka mendaftar? Sima Xian naik ke atas panggung dengan langkah besar, tapi kali ini, seluruh penonton sangat terkejut. Melihat tubuhnya yang kokoh, sebagian armornya, dan bola logam besar yang tak tertandingi di tangannya, semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, senjata macam apa itu? Lawan Sima Xian adalah seorang ksatria. Kalian berdua, perkenalkan panggilan kalian. Wasit memerintahkan sesuai dengan konvensi, sehingga ia bisa menentukan jarak yang akan memisahkan kedua partai di awal pertandingan. Ksatria, Imam, Ksatria melawan pendeta, kalau begitu, kedua belah pihak akan mulai dari jarak tunggu, kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang pendeta. Wasit itu tampak tercengang pada Sima Xian. Kulit Sima Xian menjadi tidak sedap dipandang. Ini adalah setelah semua markas dari kuil imam. Dengan ekspresi harimau, dia bertanya, apakah ada yang salah dengan saya menjadi pendeta? Wajah wasit berkedut tanpa sadar, berkata dengan nada serius, untuk menjaga keadilan pertandingan, saya membutuhkan bukti panggilan Anda. Tolong tunjukkan saya bukti identitas Anda sebagai pendeta. Dengan mendengus, Sima Xian mengulurkan tangan kirinya di udara, memancarkan sinar murni dari cahaya ilahi dari tubuhnya. Ini adalah keterampilan otentik yang digunakan oleh para pendeta, yang tidak mungkin dipelajari oleh orang-orang dari kuil lain. Baik prajurit maupun ksatria tidak mampu menggunakan keterampilan khusus itu. Apakah kamu benar-benar seorang pendeta? Wasit bertanya sekali lagi. Kali ini, itu adalah kepala pembantu dari kuil pendeta, Ling Xiao, yang berbicara, apa yang kamu tunggu untuk memulai pertandingan? Anak muda ini adalah seorang pendeta. Ya, Hall Master Ling? Wasit menjawab dengan sedikit keraguan. Orang ini sama sekali tidak terlihat dekat dengan seorang pendeta. Priest versus Knight, kedua kelompok akan mulai dari jarak 50 meter. Pertempuran dimulai. Sima Xian mundur tepat 50 meter ke belakang, mengacungkan bola cahaya energetik di tangannya. Belenggu yang memanjang 10 meter itu dihubungkan dengan bola cahaya energetik dengan diameter 1 meter, dan menghasilkan deru angin kencang. Suara mendesis wuwu yang dihasilkan membuat penonton sama bingungnya dengan wasit. Apa-apaan? Apakah itu benar-benar seorang pendeta? Yang paling terkejut jelas adalah lawan Sima Xian, yang menatap dengan kaget pada bola cahaya energetik Sima Xian. Ksatria ini bahkan tidak merasa dia memiliki kekuatan untuk menyerang. Tunggangannya adalah Scarlet Shield Earthworm, binatang ajaib yang bisa dianggap mengesankan dan kuat. Namun, ketika Scarlet Shield Earthworm mulai bergegas menuju Sima Xian, dia merasa seolah-olah dia benar-benar ditekan. Sima Xian juga bergegas menuju lawannya dengan langkah besar. Dengan setiap langkahnya, otot-ototnya membengkak menjadi lebih dekat. Cahaya keemasan yang kuat di tubuhnya semakin kuat sampai tampak seolah-olah bola cahaya energetik adalah matahari mini, siap untuk melepaskan cahaya yang menyilaukan. Area Lounge. Ling Xiao menutupi wajahnya dengan tangannya, apakah itu benar-benar seorang pendeta? Benar-benar kehilangan wajah. Siapa yang mendidik anak muda ini? Itu tidak akan berhasil, aku harus mengusirnya apapun yang terjadi. Saya harus memiliki orang seperti itu yang tinggal di kuil imam terlalu memalukan bagi kuil. Han Qian dengan santai menjawab, aib. Baiklah, aku akan mengatakan beberapa patah kata untuk anak-anak ini nanti, mengundangnya untuk bergabung dengan kuil ksatria kita. Bagaimanapun, fakta bahwa dia adalah bagian dari tim Long Hao Chen tidak dapat diubah lagi. Apa? Ling Xiao menurunkan tangannya untuk menutupi wajahnya, menatap Han Qian dengan ragu-ragu, orang tua bodoh, jangan pedulikan kata-kataku sebelumnya tentang mengusirnya dari kuil pendeta, itu hanya lelucon. Apakah kamu masih ingin menerimanya? Han Qian menatapnya dengan pandangan meremehkan, jangan tanya aku. Saya benar-benar tidak akan memberitahu Anda tentang fakta bahwa energi spiritual internal anak ini berusia 80. Batuk kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Han Qian menutup mulutnya sendiri, saya belum mengatakan apa-apa. Ketika Ling Xiao menoleh untuk melihat Sima Xian, matanya sudah sangat berbeda.
Sekarang dia memandangnya seolah-olah dia semacam harta karun langka. Han Qian dengan senang hati berkomentar dari sisinya, Ling tua, kamu harus memegang kata-katamu sendiri. Setelah kompetisi berakhir, buruan dia dikeluarkan. Bakat seperti itu diterima tidak peduli berapa banyak mereka ada di kuil ksatria kita. Soalnya, dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra penyembuhan apapun. Memiliki dia tinggal di kuil Anda hanya akan membuatnya menjadi sasaran ejekan. Kami tidak takut, setelah mengolahnya seperti yang seharusnya dilakukan, dia akan menjadi ksatria retribusi yang tangguh, dan bahkan fakta bahwa dia memiliki senjata yang begitu mengerikan bukanlah masalah bagi kami. Diam, jangan pernah berpikir untuk melakukan itu. Ling Xiao dengan marah berteriak, kapan aku bahkan mengatakan akan mengusirnya? Han Qian menatap dengan mata lebar, kamu baru saja mengatakannya. Ling Xiao membalas dengan mendengus, omong kosong. Anda hanya bermimpi. Anak ini adalah salah satu rekan kami dari kuil imam. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Bagaimana jika dia tidak bisa menyembuhkan? Setidaknya aku bisa menjadikannya pelindung kuil kita sebagai pendeta disiplin. Saya bersiap untuk menerima dia sebagai murid pribadi saya setelah kompetisi ini berakhir. Duduk di sisi lain Ling Xiao, Ying Suifeng yang selama ini terdiam tiba-tiba menghela nafas, Ling tua, pipimu sebentar lagi akan menjadi setebal Han tua. 1. Han Qian tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, pria ini tidak akan menurunkan dirinya ke levelnya. Secara alami ia sengaja mengungkapkan informasi tentang energi spiritual internal Sima Xian. Bagaimanapun, Sima Xian adalah teman Long Hao Chen, dan ksatria punggawa sendiri, jadi membuatnya mendapatkan kekuatan juga akan meningkatkan keselamatan Long Hao Chen. Oleh karena itu, membantu sebanyak yang dia bisa tidaklah buruk. Lawan Sima Xian adalah seorang ksatria penjaga, tetapi baginya, tragedi itu adalah dia juga seorang ahli dalam kekuatan dan baru saja mencapai langkah ke-6 baru-baru ini. Jadi, melihat bola cahaya energetik seperti itu, dia hanya bisa menyerang. Ksatria bagaimanapun juga, tidak berbakat dalam serangan jarak jauh. Hasilnya berjalan seperti yang diharapkan. Ketika ksatria itu bertemu dengan bola cahaya energetik Sima Xian yang diperkuat dengan penghancuran dan riak cahaya, perisai tingkat spiritualnya yang dijiwai dengan obstruksi ilahi dan perisai filter suci, akhirnya rusak. Ksatria itu sendiri segera dikirim terbang. Alasannya bukan karena ksatria ini tidak dapat memblokir serangan Sima Xian, tetapi perbedaan peralatanlah yang membuatnya dirugikan. Dikirim terbang seperti itu, dia menutupi dadanya sendiri dengan erat, hampir memuntahkan darah. Tapi yang lebih penting, saat dia diayunkan ke udara, Scarlet Cell Earthworm-nya masih menghalangi kehancuran. Melihat bola cahaya energi itu akan menghancurkan cacing tanah berkulit Scarlet miliknya, ksatria yang sangat mencintai tunggangannya segera berteriak, aku menyerah. Pertandingan putaran pertama dilakukan dengan cepat, dan 7 anggota dari regu pemburu iblis kelas 21 Long Hao Chen sebenarnya cukup beruntung, karena tidak bertemu dengan pemburu iblis yang sangat berpengalaman di tingkat komandan. Mereka pun semua sudah melewati babak pertama dengan mulus. Ketika 70 pertandingan pertama selesai, hari sudah siang, dan Ling Xiao mengumumkan bahwa sebelum melanjutkan putaran kedua, mereka akan beristirahat untuk makan siang. Bisa dianggap beruntung atau tidak beruntung. Tetapi pada sore hari, Lin Xin secara tak terduga menarik Sima Xian, sedangkan Chen Yinger menarik Kair. Oleh karena itu, Sima Xian dan Kair yang lebih menjanjikan secara alami diberi kemenangan, dan Long Hao Chen dan Wang Yuanyuan, serta Han Yu semuanya mengalahkan lawan mereka masing-masing. Yang paling berharga dari semuanya adalah Wang Yuanyuan, yang nyaris tidak menang setelah melalui perjuangan pahit. Dengan mengandalkan serangan Asura yang diluncurkan dengan perisai jiwa ilahi raksasa, dia akhirnya menang dengan serangan mendadak. Dibandingkan dengan babak pertama, pertandingan berikutnya sudah jauh lebih sulit. Namun, bahkan setelah 2 pertandingan, 5 orang dari skuad perburuan iblis kelas 21 masih tetap dalam kompetisi, dan ini sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, pesaing yang tersisa hanya berjumlah 38, dan kecuali Wang Yuanyuan, Sima Xian dan Han Yu, mereka semua berada di langkah ke-6 dalam kultivasi. Pertandingan babak ketiga akan berlangsung pada hari berikutnya, dan mereka jelas akan jauh lebih intens dari sebelumnya. Kali ini, Long Hao Chen bertemu Wang Yuanyuan, dan kemenangan secara alami diberikan kepadanya, sedangkan Han Yu dan Sima Xian keluar sepenuhnya. Han Yu bertemu dengan pemanggil yang kuat di langkah ke-6, dan akhirnya tidak bisa menahan serangan dari semua panggilan kuatnya. Sima Xian bernasib buruk dan bertemu penyihir di puncak langkah ke-6. Dia tidak berhasil menutupi jarak dan cukup dekat dengan lawannya, jadi dia akhirnya kalah. Setelah pertempuran ini, hanya Long Hao Chen dan Kair yang terus maju. Bab 309. Persaingan, 3. Final diadakan pada sore hari. Sebanyak 19 orang telah maju ke babak ini, dan untuk mendapatkan jumlah yang sama,
kontestan dengan kinerja keseluruhan terbaik selama babak sebelumnya juga masuk ke dalam 20 besar. Hanya saja, meraih kemenangan akhir tidak mungkin menjadi tugas yang mudah bagi salah satu peserta. Meskipun mereka telah kalah dalam beberapa pertandingan mereka, moral dari Demon Hun Squad kelas 21 tingkat umum tidak menderita banyak pukulan. Lagi pula mereka masih seorang Demon Hun Squad kelas umum, jadi kalah melawan Demon Hunter kelas komandan bukanlah kehilangan muka sama sekali. Selanjutnya, kekalahan ini terjadi karena menghadapi lawan yang paling cocok untuk melawan mereka. Setelah bertarung di pertandingan ini, mereka benar-benar merasakan apresiasi yang besar untuk kerangka merah itu. Tidak peduli apakah mereka prajurit atau penyihir, mereka semua telah memperoleh kemampuan untuk mengukur tempo pertempuran, dan teknik pertempuran mereka meningkat dengan jelas. Bahkan para veteran di kelas komandan sekarang tidak benar-benar di atas mereka dalam hal aspek teknis. Waktu makan siang, Kapten, kamu harus memenangkan babak ini apapun yang terjadi. Sima Xian berkata, tidak menyerah. Kekuatan dan kelemahannya sangat jelas. Kekuatannya adalah kekuatan serangan tirani sebagai pejuang jarak dekat, sedemikian rupa sehingga dia tidak akan dirugikan saat menghadapi lawan di langkah ke-6. Tapi masalahnya adalah dia tidak mahir dalam kecepatan, dan karena itu sama sekali tidak berdaya melawan penyihir yang unggul dalam serangan jarak jauh. Musuh mutlaknya adalah para penyihir yang mahir mengendalikan kecepatan lawan mereka. Dan sayangnya, itu persis seperti mage yang dia temui di ronde ketiga. Dengan tawa lembut, Long Hao Chen berkata, Sima, jangan berkecil hati. Satu pertandingan tidak berarti apa-apa. Kair memandang Long Hao Chen, dan mengungkapkan ekspresi dekat dengan senyuman, saya harap saya akan menggambar Anda sebagai lawan untuk pertandingan terakhir saya. Long Hao Chen membelai rambutnya, tanpa sadar melingkari pinggangnya yang lembut. Meskipun keempat indera Cai telah kembali, dia sudah terbiasa memeluknya, dan sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh pinggang yang lembut dan lembut itu. Secara alami, dia mengerti keinginan Kair. Jika hanya satu orang dari tim yang muncul sebagai pemenang, itu tidak akan menjadi orang lain selain dia. Itu karena dia adalah satu-satunya orang yang mampu mengendalikan pintu masuk Tower of Eternity. Selama dia memenangkan pertandingannya, dia akan dapat membawa semua orang melalui kuil ilusi ke surga ilusi. Han Yu menyerahkan disiplin cerah kepada Long Hao Chen, Kapten, apakah Hao sudah selesai berkembang? Para pemburu iblis dari langkah ke-6 memang sangat kuat, dan meskipun tingkat tinggi budidaya Han Yu dan bantuan mata iblisnya di peringkat ke-7, dia masih kalah dalam pertandingan. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, menjawab, kali ini, Hao sudah tertidur lelap untuk waktu yang sangat lama. Saya memperkirakan evolusi ini akan memberi saya kejutan besar. Tenanglah, bahkan tanpa dia, saya merasa sangat percaya diri. Pengalaman bertemu siluman bulan dari langkah ke-8 dan selamat dari pertarungan adalah hal yang sangat berharga baginya. Setelah menghadapi lawan yang energi spiritualnya melebihi 20.000 unit, lawan dengan level yang sama seperti dirinya hampir tidak akan memberinya tekanan. Lebih penting lagi, dia sudah memiliki 2 kompor spiritual, dan dengan tambahan keuntungan itu, kekuatannya sudah luar biasa di antara para pemburu iblis lainnya di langkah ke-6, bahkan tanpa Hao. Dan jangan pernah lupa bahwa, jika Bright Discipline dihitung, dia memiliki total 5 peralatan di Glorious Tier Stadion. Meskipun sebagian besar pertandingan sudah berakhir, semua orang masih menonton final untuk melihat siapa yang bisa masuk 10 besar. Turnamen itu tentang siapa yang bisa memasuki surga ilusi, dan, maka atmosfer di stadion sangat tegang. Ini terutama berlaku untuk 20 kontestan lainnya. Upacara pengundian dimulai, dan 20 kontestan menerima nomor mereka. Long Hao Chen dan Kair saling pandang, mereka tidak bertemu satu sama lain. Kair di nomor 2 dan Long Hao Chen di nomor 7. Ini berarti Kair akan muncul di pertandingan pertama. Wasit sore telah berganti. Yang mengejutkan semua orang, kepala pembantu kuil imam, Ling Xiao, secara pribadi mengambil peran itu. Alasan mengapa Ling Xiao secara pribadi bertindak sebagai wasit adalah demi intimidasi. Karena ini adalah pertandingan terakhir mereka, dapat dengan mudah diprediksi bahwa setiap pemburu iblis akan berusaha sekuat tenaga. Ling Xiao sama sekali tidak mau melihat seseorang berakhir pincang atau mati di tempat yang langsung dikelola oleh kuil pendeta. Setiap pemburu iblis adalah bagian dari sumber daya paling berharga yang dimiliki aliansi, dan dengan dia bertindak sebagai wasit, tidak ada yang akan secara terang-terangan mengabaikan aturan. Juga, sebagai pendeta tingkat ke-9, dia bisa langsung menyembuhkan kontestan, jika perlu. Pertempuran pertama akan dimulai sekarang. Pesaing pertama dan kedua, naik ke panggung. Suara tenang Ling Xiao bergema di setiap sudut stadion. Kehadiran virtualnya yang menakjubkan membuat setiap pemburu iblis merasa nyaman. Kair bangkit dari sisi Long Hao Chen dan perlahan naik ke atas panggung. Seperti sebelumnya, dia masih mengenakan cadar, saat dia melangkah maju. Pesaing yang menarik nomor 1 adalah seorang kesatria berbadan tinggi, yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun.
Melihat bahwa lawannya akhirnya menjadi Kair, matanya langsung berbinar senang. Bukan hanya karena Kair terlihat sangat muda, tetapi juga karena panggilan mereka. Orang itu adalah ksatria penjaga, dan pembunuh adalah hal yang paling ditakuti oleh ksatria penjaga. Mengandalkan kemampuan pertahanannya yang kuat dan dukungan dari tunggangannya, dia memiliki keyakinan mutlak untuk bisa mengatasi gadis muda ini. Namun, dia tidak ceroboh hanya karena usianya yang masih muda. Bagaimanapun, Kair yang berhasil melaju ke final sudah menjadi bukti yang cukup dari kemampuannya. Gadis muda ini jelas tidak akan mudah ditangani. Mata Ling Xiao tertuju pada Kair untuk waktu yang lama. Ini adalah final, dan dia juga ingin melihat seberapa besar kemampuan gadis yang dipilih oleh Ying Suifeng untuk menjadi penerus kuil assassin. Dia pada akhirnya adalah putri suci Samsara. Assassin melawan ksatria, jarak awalnya adalah 30 meter. Pertempuran dimulai. Ling Xiao berkata dengan suara tenang, dan gelombang cahaya suci melintas di kakinya. Detik berikutnya, dia sudah berada di tepi lapangan. Niat membunuh sedingin es langsung meledak dari tubuh Kair, dengan resolusi dan kekuatan berkilau di matanya. Di awal pertandingan, dia segera menyerang seperti kilatan petir ke arah ksatria Parubaya, sepasang sayap hitam yang sangat berbeda dengan berani keluar dari punggungnya. Pada saat sayap spiritual Kair dilepaskan, seluruh stadion dipenuhi kabut hitam, seolah-olah semua cahaya diserap oleh sayapnya. Dari udara, niat membunuh yang hampir bersifat material yang dipenuhi dengan kedinginan naik, dan semua pengamat dengan jelas merasakan tubuh mereka sendiri menggigil. Apakah itu sayap spiritual? Bagaimana mereka bisa hitam? Sayap spiritual hitam hanya akan muncul dalam satu kasus, dan saat itulah atribut yang diberikan seseorang adalah elemen kegelapan. Namun, hampir tidak ada pengguna elemen kegelapan di seluruh aliansi. Mungkinkah gadis dari kuil assassin ini menjadi pengguna elemen kegelapan seperti iblis itu? Hanya lawannya yang tidak berpikir demikian. Ksatria Parubaya itu benar-benar terkejut ketika Kair melepaskan sayap spiritualnya. Mereka membuat kesan yang sangat kuat, terutama ketika dia merasakan niat membunuh yang kuat yang mengunci dirinya, karena sosok Kair menjadi kabur dalam pandangannya. Sayap hitam mengepak dengan kekuatan dan kecepatan ekstrim Kair semakin meningkat. Karena kecepatannya yang cepat, tubuhnya menghasilkan suara sihir di udara, meninggalkan serangkaian bayangan. Jarak 30 meter hampir langsung tercakup. Level apa yang dicapai kecepatan Kair? Lawannya jelas tahu jawabannya, karena jarak awal mereka jelas 30 meter. Tetap saja, dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil tunggangannya sendiri sebelum Kair mencapainya. Ksatria itu mengenakan baju besi hitam tebal, dengan perisai emas di kirinya dan pedang emas besar di tangan kanannya. Melihat Kair mendekatinya, dia berteriak dan menginjak ke depan dengan kaki kirinya, menghadapi serangan Kair saat dia menyapu perisainya ke depan, langsung melemparkan mantel suci. Mantel suci ini tidak dimaksudkan untuk pertahanan, tetapi sebagai bagian dari teknik perseptif untuk melawan seorang pembunuh. Kekuatan terbesar seorang pembunuh adalah kecepatan. Dengan menggunakan pertahanan omnidireksional seperti Holy Mantle, dia bisa merasakan dan bereaksi terhadap serangannya dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagai pilar dari seluruh timnya, ini bukan pertama kalinya ksatria ini bertarung melawan seorang pembunuh. Namun, Kair tidak meluncurkan serangan yang sama seperti yang dia harapkan sama sekali. Dengan kilatan belati emasnya, dan dengan ayunan ringan menggunakan tubuh halusnya, dia mengayunkan senjatanya tepat di tepi perisai, mengarah langsung ke dada Knight itu. Reaksi ksatria itu juga cepat, teriakan naga langsung keluar dari tubuhnya. Ascending Dragon Strike, skill dari langkah kelima meletus. Namun, tubuhnya tidak bergerak sesuai dengan pola klasik Ascending Dragon Strike. Hanya tubuhnya yang dikelilingi oleh cahaya keemasan, sementara sinar energi spiritual keemasan membentuk dinding sisik naga di jalurnya, secara instan, menyebar ke depan untuk memblokir serangan Kair. Bersamaan dengan itu, pedang di tangan kanannya melepaskan serangan cahaya matahari. Pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tidak harus menggunakan hanya keterampilan tingkat tinggi. Sangat sering, keterampilan tingkat rendah akan jauh lebih berguna daripada keterampilan tingkat tinggi. Ini karena keterampilan tingkat rendah dapat digunakan dengan konsumsi energi spiritual yang lebih rendah, dan pada waktu aktivasi yang lebih cepat. Dengan suara ding yang ringan, belati emas gelap Kair mengenai armor Knight itu. Segera setelah itu, tubuhnya bangkit kembali, menggunakan kekuatan serangannya sendiri untuk mendorongnya menjauh. Knight itu tidak puas, dan meluncurkan Lightning Thrust yang membawa Shining Sunlight Strike dengan mengayunkan pedangnya yang berat. Pemandangan yang fantastis muncul, dan cahaya keemasan berkelebat di sekelilingnya, karena setiap pukulan yang berasal dari Lightning Thrust tampak bersinar dengan kekuatan miniatur matahari keemasan. Ini adalah kombinasi dari Shining Sunlight Strike dan Lightning Thrust. Dukungan dari kecepatan Lightning Thrust sangat meningkatkan akurasi Shining Sunlight Strike, meskipun itu mengurangi kekuatannya sampai batas tertentu. Tapi karena dia menghadapi seorang pembunuh,
kekuatan pertahanan lawannya bukanlah masalah besar. Sepertinya Guardian Knight berada di atas angin secara keseluruhan, tetapi pada kenyataannya, hanya dia yang tahu bahwa dia sudah menderita kerugian. Ksatria ini awalnya percaya bahwa serangan naga ascending miliknya dikombinasikan dengan keterampilan bertarungnya pasti akan memungkinkannya untuk memblokir serangan terakhir Kair. Tapi sebenarnya, serangan Kair tidak hanya cepat tapi juga sangat licik. Sama seperti lidah ular berbisa, itu masuk ke celah kecil di pertahanannya, dan belati emas menusuk baju besi beratnya tanpa ampun. Armor beratnya tidak dilengkapi dengan kemampuan apapun, tetapi merupakan bagian dari peralatan di Glorious Tier, dengan kekuatan yang dihasilkan dari materialnya. Kekuatan pertahanannya sendiri sudah mencengangkan dengan kekerasan dan ketangguhannya yang jauh melebihi logam biasa. Namun, serangan Anggun Kair mengalahkan pertahanan ini, mengecilkan keberaniannya. Bab 310. Pembunuhan sempurna. Serangan Kair memang tidak bisa menembus baju besi Ksatria Parubaya, tapi hanya gagal dengan selisih yang sangat kecil. Ksatria Parubaya bisa dengan jelas merasakan sensasi dingin dari bahaya besar dan keheningan yang mematikan. Jika dia tidak segera menuangkan energi spiritualnya ke saluran energinya, ini akan secara langsung memengaruhi kemampuan bertarungnya. Kehadiran Kair memberinya tekanan yang terlalu besar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat membunuh yang material dari seorang pembunuh. Karena itu, dia segera menggunakan teknik yang paling mahir digunakannya. Menghadapi Lightning Thrust dalam bentuk miniatur matahari, Kair tidak mundur. Sosoknya tampak dekat dengan sehelai asap hijau. Sepertinya tubuhnya tanpa beban terbang melalui serangan dari Lightning Thrust. Tapi terlepas dari seberapa cepat Lightning Thrust itu tidak dapat mencapai tubuhnya. Melihatnya melewati celah, siapapun yang mengingat penampilan babi kecil McDool di babak pertama dapat memperhatikan bahwa cara Kair menghindar, sangat mirip dengan cara babi menghindari hujan es. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa gerakan Kair bahkan lebih anggun dan bergerak cepat. Ksatria Parubaya bahkan merasa seolah-olah dia berada di depan kupu-kupu yang menari. Ketika tubuh Kair muncul di hadapannya lagi, dia mengetahui bahwa Shining Sunlight Lightning Thrust-nya benar-benar meleset dari target. Mengangkat perisai filter suci dan menangkis dengan mundurnya kekuatan perisainya, dia melepaskan banyak energi spiritual. Menuangkannya ke dalam perisai Glorious Tier-nya, dia meluncurkan kemampuan tambahannya yang melipat gandakan efisiensi Holy Filter Shield-nya menjadi 3, membentuk perlindungan sempurna di depannya. Namun, tepat pada saat itu, sosok Kair benar-benar lenyap. Itu gaib. Gaib adalah salah satu kemampuan terpenting bagi seorang pembunuh bayaran di langkah ke-6, dan Kair, yang baru saja menerobos ke langkah ke-6, tentu saja belum punya waktu untuk melatihnya dengan cara apapun. Meskipun dia memiliki cincin warisan dari kakeknya, dia masih membutuhkan waktu latihan sebelum menggunakan teknik baru. Kali ini, tembus pandang berasal dari efek tambahan kalungnya. Dengan perasaan takut dingin, tusukan rasa sakit yang kuat melintas di punggungnya. Ksatria Parubaya itu langsung berbalik, mencoba menanggapi serangan itu, tapi itu sudah terlambat. Sambil mengeluarkan setiap pukulan, sosok Kair muncul, hanya menghilang sampai serangan berikutnya. Gerakannya seperti tarian artistik, dan di bawah dorongan sayap spiritualnya, badai serangan melonjak tanpa henti, menghasilkan suara logam yang menusuk telinga. Kemampuan tambahan penetrasi belati emas benar-benar efektif, dan meskipun Ksatria Parubaya sudah bertahan dengan sekuat tenaga, dia benar-benar tidak mampu menahan penampilan iblis Kair. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil tunggangannya. Cukup, hentikan pertarungan ini. Panggilan Ling Xiao didengar tepat waktu. Hanya dengan sekejap, Kair sudah berjarak 10 meter dari Knight itu, dan belati di tangannya menghilang. Matanya kembali ke keadaan normal, dan niat membunuh pun berkurang. Ksatria Parubaya itu tampak seperti pria mabuk. Dia bergoyang dan terhuyung, nyaris tidak berdiri tegak. Dengan kilatan cahaya keemasan, Ling Xiao muncul di antara mereka berdua, melihat ke arah Ksatria Parubaya, dia memiliki kesempatan untuk membunuhmu secara langsung setidaknya pada 7 kesempatan. Pertempuran ini adalah kekalahanmu. Ksatria itu menjawab setelah menarik napas dalam-dalam. Bagaimana dia bisa secepat itu? Energi spiritualnya sendiri telah mencapai lebih dari 7.500 unit. Tetapi di depan serangan Kair, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Di awal pertempuran, dia masih bisa mengikuti gerakan Kair, tapi seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa melihat bayangan berputar di sekelilingnya. Ling Xiao dengan tenang menjelaskan, "Anak muda, kamu tidak kalah dengan tidak adil. Tidakkah Anda melihat bahwa lawan Anda tidak menggunakan satupun kemampuan serangan yang kuat sejak awal? Sebagai seorang pembunuh dari langkah ke-6, apa menurutmu dia kurang memiliki kemampuan seperti ini?" Ksatria itu tersentak bereaksi terhadap ini. Tetap saja, dia berdiri tegak dan memberi Kair hormat ksatria, sebelum pergi dengan sedih.
Dengan ini, Kair menjadi orang pertama yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil ilusi. Ling Xiao memandang Kair, matanya bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Dia jelas mengerti bahwa Kair tidak menang berdasarkan kemampuan atau kultivasinya, tetapi karena tekniknya. Dalam mode ofensifnya, Kair seperti air yang mengalir tanpa henti dan meluncurkan arus deras yang lincah secara efektif menyebabkan lawan tidak dapat bertahan. Mengingat betapa tajam serangannya, bahkan kemampuan bertahan yang melindungi seluruh tubuh seseorang tidak akan bertahan lama. Ini benar-benar seperti yang diharapkan dari Putri Suci Samsara. Pertandingan berakhir, dan setelah 2 laga lagi Long Hao Chen memasuki panggung. Melihat Kair di dekatnya, Long Hao Chen perlahan bangkit. Pemahaman Kair dalam pertempuran benar-benar menyebabkan dia menghela nafas kagum. Serangannya yang lincah diperoleh dari pertarungannya melawan kerangka merah, dan dia bahkan telah mengubah teknik aslinya untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Saat mengajarkan kemampuan dari guru kepada muridnya, kemampuan yang diajarkan akan selalu mengalami variasi tertentu. Variasi ini dihasilkan dari pemahaman dan kecenderungan seseorang. Adapun keterampilan pertempuran dari zaman kuno, Long Hao Chen dan Kair adalah orang-orang yang paling memahami mereka. Lawan Long Hao Chen adalah pemanggil wanita, tampaknya berusia di atas 30 tahun. Melihat Long Hao Chen naik ke atas panggung, mata Ling Xiao langsung menyala, dan di sisi lain, Han Qian juga duduk tegak. Penampilan Kair sudah bisa disebut menakjubkan, tapi bagaimana dengan Long Hao Chen? Summoner wanita memiliki penampilan yang agak biasa-biasa saja, tetapi melihat lawannya adalah ksatria muda tampan dari pertempuran, matanya langsung bersinar. Sambil tersenyum, dia berkata, "Anak kecil, mohon bersikap lunak padaku." Long Hao Chen menempatkan tangan kanannya terlebih dahulu di dada kirinya, memberikan hormat ksatria standar. "Tolong biarkan saya belajar dari Anda." Pertandingan yang melibatkan summoner dan kesatria akan dimulai dengan jarak 50 meter. Pertempuran dimulai. Meskipun summoner wanita memiliki senyuman di wajahnya, dia tidak menunjukkan tanda pengekangan sedikitpun. Mengangkat tongkat panjang biru muda di tangannya, dia melafalkan mantra. Bola kristal di tongkatnya memancarkan cahaya, dan segi 6 berwarna perak dengan cepat muncul di depannya. Hou! Dengan raungan, macan tutul putih salju muncul di depannya dalam posisi mengintai. Summoner perempuan memasangnya, masih menatap lekat-lekat ke arah Long Hao Chen. Dia sedang menunggu untuk melihat gunung apa yang akan dia panggil. Namun, yang mengejutkan, Long Hao Chen tidak memanggil tunggangannya, tetapi hanya menyerbu padanya dengan langkah besar. "Tidak memanggil tungganganmu?" Mata summoner perempuan berkedip karena terkejut, sebelum macan tutul putih menyerang dengan cepat. Macan tutul putih bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tiba-tiba berlari, seperti sambaran petir putih, disertai dengan nyanyian ritmis dari summoner wanita. Melihat kecepatan macan tutul putih itu, Long Hao Chen tidak terus mengisi daya. Dia mengerti dengan jelas bahwa kecepatan pengisiannya sendiri tidak bisa mengimbangi lawan, dan dengan demikian berhenti begitu saja. Saat dia menatap diam-diam pada gadis itu, Light Elemental Fiery Yating muncul di atas bahunya, menyebabkan keheranan diam-diam bagi semua pemburu iblis yang mengamati. Setelah 2 evolusi, Yating jauh dari bentuk aslinya sebagai peri elemental. Mengambang di atas bahu Long Hao Chen, dia mengepakkan keempat sayapnya sambil memberikan perasaan yang sangat kuat. Mantra pemanggil kedua pemanggil wanita telah selesai, dan dengan geraman rendah, seekor beruang api besar keluar dari susunan pemanggilan. Tanpa ragu-ragu, itu langsung menyerang Long Hao Chen. Seekor raging Inferno Bear adalah binatang ajaib dari peringkat 6, berspesialisasi dalam kekuatan. Meskipun umumnya binatang ajaib dari peringkat ke-6 hanya setara dengan panggilan manusia pada langkah ke-5, kekuatan binatang buas ini melebihi kekuatan penuh seorang prajurit pada langkah ke-6. Setelah memanggil raging Inferno Bear, summoner perempuan itu dengan jelas mengendurkan nafasnya dan melepaskan macan tutul putihnya. Dengan tambahan raging Inferno Bear, dia setidaknya tidak perlu takut dikalahkan secara sepihak dalam serangan mendadak oleh Long Hao Chen. Long Hao Chen tidak bergerak sedikit pun dari tempat aslinya. Dengan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kanannya dan Bright Discipline di tangan kirinya, dia dengan tenang melihat ke raging Inferno Bear yang sedang mengisi daya. The raging Inferno Bear tingginya lebih dari 3 meter. Mengisi ke depan dengan set cakarnya yang besar dengan kecepatan penuh, dia akan mencapai Long Hao Chen. Dia benar-benar layak disebut binatang ajaib paling kuat di peringkat ke-6, menghasilkan ledakan sonik saat cakarnya melewati udara. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen sedikit berjongkok, menginjak tanah dengan kaki kirinya. Dengan cepat membidik ke sisi kanan, dia melompat dengan cekatan seperti macan tutul. Gerakan berikutnya tidak muncul terlalu cepat, tetapi masih memungkinkan dia untuk menghindari serangan dari cakar beruang Inferno raging selebar rambut. Karena kecepatannya yang cepat, serangan raging Inferno Bear semakin mengamuk. Dengan keras, cakar beruang itu dengan kejam menabrak tanah,
Tepat pada saat ini, Long Hao Chen tiba di sisinya. Tidak ada yang melihat dengan jelas kapan itu terjadi, tetapi disiplin cerah Long Hao Chen sekarang ditujukan ke belakang, dan bahkan sebelum memberikan Raging Inferno Bear kesempatan untuk berdiri, disiplin cerah dengan kejam menusuknya dari punggung bawah. Sementara itu, Long Hao Chen menggunakan pergelangan tangannya memegang pedang sebagai loncatan dan melompat saat Blue Rain, Hibiscus of Light, bersinar dalam cahaya emas yang mulia. Cahaya itu benar-benar terkonsentrasi di bagian atas pedang, dengan ringan menyapu leher beruang Inferno Raging dengan ketangkasan yang tinggi. Karena Raging Inferno Bear ditusuk oleh Bright Discipline di punggung bawahnya, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia mengangkat kepalanya, menggerakkan lehernya secara refleks. Selanjutnya, jeritan amarah mengikuti dan tiba-tiba robek saat tenggorokannya dipotong. Memantul dengan jari-jari kakinya di belakang Raging Inferno Bear, Long Hao Chen mendarat 5 meter jauhnya, dan hanya pada saat ini, tubuh besar Raging Inferno Bear jatuh dengan keras ke tanah, kepalanya yang besar menggelinding. Saat itu, seluruh stadion benar-benar hening, dan semua orang melihat dengan ekspresi kaget di Long Hao Chen. Jika serangan Kair sebelumnya dapat dikatakan benar-benar tidak dapat dibedakan karena kecepatan mereka, saat ini, serangan Long Hao Chen memberi mereka kejutan besar. Tanpa menyia-nyiakan gerakan sedikit pun, dia menggabungkan setiap gerakan dari awal hingga akhir dengan fluiditas sempurna, hingga gerakan terakhir yang membunuh binatang ajaib hanya dengan satu pukulan. Kecepatan membunuh itu bahkan lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan oleh pemanggil wanita untuk mengaktifkan mantra pemanggilan beruang ini. Untuk menggambarkan eksekusi penyerangan, satu-satunya kata yang bisa digunakan adalah kata yang sempurna. Jika serangan Kair bisa dikatakan secepat arus deras, maka serangan Long Hao Chen tidak bisa dihentikan seperti awan yang bergerak. Tekniknya menunjukkan betapa menakjubkannya tingkat pemahaman Long Hao Chen tentang teknik pertempuran kuno. Pemahamannya tentang pola kerangka merah jauh di atas Kair. Alasannya bukan karena pemahaman Kair lebih buruk darinya, tapi karena pola pertempuran kerangka merah itu lebih mirip dengan seorang ksatria daripada seorang pembunuh. Adapun pukulan terakhir ini, itu hanya menggunakan versi kompresi dari Shining Sunlight Strike yang dituangkan ke dalam Blue Rain, Hibiscus of Light, yang dilakukan dengan cara yang juga dia pelajari dari kerangka merah itu. Jika tidak, daging keras beruang Inferno Raging tidak akan mudah dipotong, bahkan dengan bantuan riak cahaya. Akui saja kekalahan, Long Hao Chen berkata ke arah pemanggil wanita yang tidak berhasil menyelesaikan mantra pemanggilan berikutnya karena adegan yang mengejutkan. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Pemanggil wanita menatap Long Hao Chen dengan mata linglung, penampilannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Raging Inferno Bear adalah pemanggilannya yang paling sering, jadi dia paling memahami kekuatannya. Namun, itu hanya bertahan selama 2 detik melawan ksatria muda ini. Dengan kata lain, Long Hao Chen hanya butuh 2 detik untuk membunuhnya. Ini jauh melampaui pemahaman pemanggil wanita. Sejak kapan ksatria begitu luar biasa dalam hal keterampilan bertarung? Dan selanjutnya, dia bahkan tidak melihat Long Hao Chen menggunakan kemampuan apapun. Tidak, saya sama sekali tidak akan mengaku kalah. Biarpun aku tidak bisa menang melawanmu, kamu juga tidak bisa menangkapku jadi itu akan berakhir imbang. Summoner perempuan itu menyatakan dengan keras kepala. Long Hao Chen menghela nafas, bisakah dia benar-benar tidak menangkapnya? Jika ini terjadi sebelum dia mencapai langkah ke-6, pemanggil wanita ini mungkin benar, tapi sekarang. Sebuah cahaya bercahaya mencolok terpancar dari punggung Long Hao Chen dan menerangi sekitarnya saat menyebar. Selanjutnya, dengan satu kepakan sayap spiritualnya, Long Hao Chen didorong seperti sambaran petir ke arah pemanggil wanita. Karena Kair dapat berakselerasi dengan bantuan sayap spiritualnya, bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak dapat melakukan hal yang sama? Namun, summoner wanita itu memang keras kepala. Setelah mengantisipasi bahwa Long Hao Chen akan menggunakan bantuan sayap spiritualnya untuk mempercepat, dia segera membuka sepasang sayap spiritual putih murni miliknya pada saat yang sama sayapnya muncul. Dia mengepakkannya untuk membantu macan kumbang putihnya berakselerasi lebih jauh, saat dia terjatuh ke samping. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Long Hao Chen tidak perlu terburu-buru ke arahnya dari depan. Saat cahaya putih yang intens menyerbu dalam sekejap, summoner wanita merasakan kekuatan tarikan yang besar tiba-tiba mengarah padanya. Tarikan itu mencegahnya untuk tetap duduk di atas macan tutul putih. Dengan teriakan terkejut, tubuhnya terbang ke arah yang berlawanan, hanya untuk disambut oleh 2 pedang Long Hao Chen. Kisaran kemampuan menarik kompor sein spiritual telah diperbesar menjadi 50 meter dengan evolusi kedua kompor sein spiritual. Jika itu digunakan di alam liar, mungkin pemanggil wanita bisa bertahan lebih lama. Tapi ini adalah stadion melingkar, membuatnya sangat mudah bagi Long Hao Chen untuk mendekatinya hingga 50 meter. Kedua pedang itu menghantam bahunya, menyeret jubahnya. Dengan gerakan sederhana Long Hao Chen membuat pemanggil wanita tiba-tiba berhenti. Maaf, ini kemenanganku.
Pemanggil wanita memelototi Long Hao Chen dengan kemarahan yang ekstrim, tetapi di kedalaman matanya muncul beberapa jejak ketakutan. Apakah ksatria muda ini benar-benar baru mencapai langkah ke-6? Bukankah dia terlalu kuat? Faktanya, energi spiritual dari pemanggil wanita itu telah mencapai 8.000 unit, tetapi dia tidak memiliki waktu untuk mengeluarkan pemanggilan terkuatnya sebelum dikalahkan. Long Hao Chen secara alami tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dalam pikirannya, pikiran yang paling dominan berputar di sekitar surga ilusi. Menggenggam pedang di tangannya, Long Hao Chen melihat ke arah rekan-rekannya, diam-diam bersukacita, surga ilusi, aku datang.